pembelajaran bersama Bapak Fathur di channel Fathur Al-Faruq. By the way, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tegur, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Uniro Tuban, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Peranan Budaya dan Potensi Lokal, yang pada penyajian kali ini berjudul Potensi Sumber Daya Alam dalam Pembuatan Pangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Tentunya baik yang ada di alam ini berupa hayati makhluk hidup maupun non-hayati atau yang tak hidup. Sumber daya alam bisa diklasifikasikan yang pertama berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya hewan dan tumbuhan. Apakah hewan dan tumbuhan tidak bisa habis? Hewan dan tumbuhan dapat habis dan terancam punah karena ulah perbuatan manusia dengan pemburuan liar, penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, lindungilah hewan dan tumbuhan dari perburuan liar. Jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yakni sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung secara lambat dalam waktu jutaan atau ratusan juta tahun. Misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Bagaimana cara agar sumber daya alam yang ada tidak cepat habis? Maka manusia harus menghemat listrik, menghemat bahan bakar minyak, sehingga dapat menjaga agar sumber daya alam tidak cepat habis. Bila dilakukan upaya eksplorasi yang besar-besaran dan penggunaan secara besar-besaran, maka bisa jadi sumber daya alam ini akan cepat habis. Jenis yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Sumber daya alam yang tidak akan pernah habis meskipun dipakai dalam jumlah yang banyak berulang-ulang. Contohnya adalah sinar matahari, arus air laut, dan udara. Jenis sumber daya alam yang kedua berdasarkan materi dan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam organik atau hayati. Sumber daya alam bahannya berupa jasad hidup atau makhluk hidup, contoh tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik atau hayati meliputi kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan. Jenis yang kedua yaitu sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Sumber daya alam yang bahannya berupa benda mati atau tak hidup, dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik atau non-hayati diantaranya pertambangan.
Jenis sumber daya alam yang ketiga berdasarkan habitatnya dibagi menjadikan dua. Yang pertama, sumber daya alam terestris atau berupa daratan. Sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk. Segala sumber daya yang berasal dari darat, tanah, pegunungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam akuatik atau perairan. Sumber daya yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain. Atau sebagian ahli membagi ada akuatik asin, akuatik tawar, akuatik payau. Akuatik asin, air laut, akuatik payau, tambak payau, akuatik tawar, sungai, dan seterusnya. Jenis sumber daya alam yang keempat berdasarkan kegunaan atau penggunaannya dapat dibagi menjadikan 4. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku, yakni sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Contohnya hasil hutan yang berupa kayu sebagai bahan baku pembuatan mebeler, meja, kursi, dan seterusnya. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi untuk kepentingan umat manusia di muka bumi. Contohnya gelombang laut, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, dan gas bumi, sehingga menghasilkan ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga udara, dan juga energi-energi dari minyak bumi. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang karena intervensi manusia telah berubah menjadi sumber daya alam buatan. Di antaranya sumber daya alam buatan non-hayati adalah waduk. Sumber daya alam hayati mungkin adalah produksi pengembangan pangan. Singkong jadi tape, susu jadi yogurt, dan seterusnya. Yang keempat yaitu sumber daya alam benda cagar budaya, adalah benda buatan manusia yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Contoh Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan candi-candi yang lain. Nah, dari beberapa sumber daya alam tersebut, maka pada pembahasan kita kali ini membahas tentang potensi sumber daya alam dalam pangan, maka difokuskan pada hayati, yakni hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini akan masuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi ketersediaan dari hewan, ketersediaan dari tumbuhan itu dapat diperbaharui, artinya tidak dapat habis. Kenapa demikian? Karena dia mampu untuk melakukan reproduksi atau perkembangbiakannya. Tetapi bila intervensi manusia, eksplorasi yang dilakukan oleh manusia itu tidak memperhatikan tentang kemampuan reproduksi dari hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan ini bisa punah. Kemudian hewan dan tumbuhan ini juga masuk dalam sumber daya alam penghasil bahan baku. Ya, sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Singkong kalau 1 kilonya misalkan 2.000, tapi ketika sudah diolah menjadi tape, maka harganya lebih mahal.
itu masuk dalam sumber daya alam penghasil bahan baku. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan masuk sumber daya alam organik atau hayati, sumber daya alam yang bahannya berupa jasad hidup yang bisa melakukan reproduksi. Hewan dan tumbuhan juga masuk dalam sumber daya alam buatan, yaitu hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang karena intervensi manusia telah berubah menjadi sumber daya alam buatan. Teman-teman dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sumber daya alam lokal dalam pembuatan pangan diantaranya berupa perairan. Yang perairan ini bisa meliputi yang pertama perairan tawar berupa tambak misalkan, bisa juga perairan laut yaitu asin. Yang sumber daya alam lokal dalam perairan itu ada yang masuk kelompok moluska, kerang, siput, kelompok echinodermata, kelompok pisces, kelompok mamalia air, kelompok krustasiae, udang, kelompok alga, dan bahkan limbah dari sumber daya alam perairan juga menjadikan yaitu sumber daya alam lokal yang juga bisa digunakan untuk pembuatan pangan. Yang kedua, sumber daya lokal dalam pembuatan pangan bidang pertanian atau perkebunan. Misalkan yaitu tanaman siwalan, pohon siwalan di daerah Paciran, wisata petik durian di daerah Sugian, Kecamatan Solokuro, kemudian petik pepaya di daerah Berondong. Dari sini ada siwalan sebagai sumber daya alam lokalnya, Borasus flabellifur. Ada juga yaitu durian, Durio zibetinus, dan ada juga pepaya yaitu Carica papaya. Ada yang lain yang merupakan perkebunan, singkong, manihot, esculenta, kelapa, kokos nucifera, dan bahkan limbah dari sumber daya alam pertanian atau perkebunan juga bisa digunakan pembuatan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam pembuatan pangan itu bisa dilakukan dengan menerapkan bioteknologi. Apa bioteknologi itu? Ilmu cabang biologi terapan yang berkaitan dengan teknik-teknik menggunakan makhluk hidup atau mikroorganisme dalam pembuatan produk atau barang dan jasa. Sesuatu produk pembuatan pangan dikatakan sebagai bioteknologi manakala memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada agen biologinya yaitu mikroorganisme. Yang kedua, ada produk berupa barang dan jasa. Dan yang ketiga, ada teknik atau cara pembuatannya. Ada kelompok yang tidak masuk bioteknologi, contoh pembuatan tahu, maka itu bukan masuk bioteknologi. Kenapa? Walaupun ada teknik tata cara membuat tahu, ada produknya yaitu mengubah dari bahan baku menjadikan barang jadi, dari kedelai menjadikan tahu. Tetapi pembuatan tahu itu tidak menggunakan jasa mikroorganisme atau agen biologi. Beda lagi dengan tempe. Tempe itu masuk dalam produk bioteknologi. Kenapa? Yang pertama karena ada agen biologinya, yaitu mikroorganismenya berupa jamur. Yang kedua ada produk berupa barangnya, yakni tempe yang perubahan dari kedelai menjadikan tempe dengan proses dibantu oleh mikroorganisme. Dan yang ketiga ada teknik langkah-langkah pembuatan produk dan jasa. Maka itu tempe masuk dalam kategori bioteknologi. Ini diantara contoh produk bioteknologi pangan. Yang pertama misalkan adalah bahan pangannya susu.
bisa dari susu sapi, bisa juga dari susu kedelai, dengan menggunakan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang merupakan kelompok dari bakteri, maka susu ini bisa diubah menjadikan yogurt. Ya, susu ini juga melalui Penicillium roqueforti yang kelompok jamur bisa diubah menjadikan keju. Yang kedua adalah kedelai. Kedelai ini bisa menggunakan jasa jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stoloniferus, ya, dan Rhizopus oryzae dari kelompok jamur, maka kedelai ini bisa diubah, dibentuk menjadikan tempe. Kedelai dengan jasa Aspergillus oryzae dan Aspergillus wendti, maka dari kedelai bisa dibuat menjadi kecap. Kacang tanah melalui jamur Neurospora stophyla, maka akan diubah dari kacang tanah menjadi oncom. Beras dengan jamur Saccharomyces cerevisiae, maka bisa diubah, beras tersebut bisa diubah menjadikan tape ketan. Bahan bakunya singkong dengan bantuan yaitu bakteri Saccharomyces, maka singkong ini bisa diubah produk bioteknologi dengan tape singkong. Air kelapa dengan bantuan jasa bakteri Acetobacter psilynum, maka air kelapa itu bisa digunakan untuk membuat produk nata de coco. Jadi ini adalah diantaranya contoh produk bioteknologi pangan. Contoh misalkan dalam pembuatan bioteknologi pangan yang sederhana, yaitu pembuatan yogurt. Yang bahan dan alatnya, yang pertama adalah susu, yang kedua mixing, yaitu alat mixer, kemudian yang ketiga adalah wadah fermentasi. Ini bisa kita lihat, ya, ini adalah yogurt. Kemudian yang ini adalah yogurt yang siap saji. Ya, tentunya bagaimana susu ini, baik susu sapi maupun susu kedelai, ya, bisa diubah menjadikan yogurt. Itu harus menggunakan jasa mikroorganisme, yaitu yang pertama bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berperanan pada pembentukan aroma. Yang kedua adalah Streptococcus thermophilus yang berperan pada pembentukan cita rasa yogurt. Tentunya yogurt produk-produk sederhana home industry yang berkembang dengan yogurt yang produk-produk pabrik itu ada hal yang berbeda. Di antaranya yogurt yang produk sederhana itu sering hanya menggunakan satu jenis bakteri, yakni Lactobacillus bulgaricus, dan tidak menggunakan Streptococcus thermophilus, sehingga memiliki rasa yang berbeda. Bagaimana peran dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus? Itu diantaranya adalah perannya mampu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan glukosa galaktosa akan diubah menjadikan asam pirufat, dan asam pirufat akan diubah menjadikan asam laktat. Jadi yogurt ini adalah merupakan asam laktat atau asam susu, ya, dan biasanya bentuknya berupa semi padat atau menggumpal. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan yogurt? Ini salah satu diantaranya sketch atau maket untuk mempermudah langkah-langkah pembuatan yogurt. Yang pertama adalah alat mixing. Jadi kalau secara sederhana berarti adalah mixer. Di sini susu serbuk dicampur dengan air, kemudian dimixin menjadikan satu. Atau kalau susu cair dicampur dengan air kemudian diaduk sedemikian rupa. Proses pembuatan susu fermentasi. Mixing ini adalah apa? Yaitu langkah pencampuran proses bahan baku dengan air. Kemudian setelah itu susu tersebut yang sudah terbentuk akan dialirkan pada sebuah
dalam ini pipa menuju pada suatu tempat. Di sini ada strainnya, yaitu mikroorganisme yang ada dua tadi, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus di sini. Maka ketika di sini adalah bercampurlah antara mixing dalam susu tadi dengan strain, barulah dimasukkan ke dalam suatu tempat, disalurkan tempat fermentasi. Jadi harus tertutup, diantaranya rapat, ada klepnya. Nah, setelah yaitu dalam waktu tertentu di sini terjadi peristiwa fermentasi, barulah yaitu dialirkan untuk peristiwa homogenisasi, adalah proses memperkecil dan penyeragaman ukuran partikel-partikel susu agar larutan menjadikan homogen. Maka kemudian disalurkanlah, ini namanya adalah susu fermentasi yang dikenal dengan yogurt. Baru setelah ini terjadilah langkah untuk pengemasan, tergantung kepada produsen. Yang produsen ingin mengetahui bagaimana konsumen itu bisa tertarik dengan produk ini, bagaimana kemasannya, ya ini adalah tergantung pada produsen. Ini adalah salah satu diantaranya contoh bioteknologi dalam bidang pangan. Teman-teman dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian presentasi saya dalam mata kuliah peranan budaya dan potensi lokal. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.